dan ketua dan anggota astaga, nggak mau lagi. Jaringannya nggak bagus. Silakan dilanjut, Mbak. Kedengaran suaranya, Dija? Kedengaran, silakan, Mbak, silakan. Yang kami hormati peserta Bapak Ibu Ketua dan anggota beserta staf Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Selamat datang dalam acara pentas peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dengan tema teknik pembuatan kajian awal pada hari ini Jumat 12 November 2021. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Bawaslu. Seluruh peserta diharapkan untuk berdiri. Jaringannya enggak bagus. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa, bersama
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, acara kita selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, sekaligus sebagai pembuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Tony Bowo Satoto SH, disilahkan Pak. Terima kasih Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amrullah selaku narasumber dari tim asistensi Bawaslu RI, Bapak Ibu Kordif, Ketua ataupun anggota dari Kabupaten Kota Kalimantan Timur, serta pejabat struktural maupun fungsional di Bawaslu Kaltim, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak atau ibu yang telah mengikuti acara pentas ini dari provinsi lain. Mungkin di sini ada Pak Martin ya, ada dari Bantaeng juga. Terima kasih sudah masuk dalam Zoom ini. Terima kasih Pak Budi selaku tuan rumah dari acara pentas yang ketiga dengan tema teknik pembuatan kajian awal. Terima kasih banyak. Hari ini kita bisa bertemu kembali di acara ini. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan baik dan jaringan juga baik, berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Dan mohon maaf, mohon izin Pak Kordif dari PP, Pak Ebin yang saat ini mungkin tidak dapat mengikuti acara ini dikarenakan ada suatu hal yang beliau masih ada di luar kota. Mohon izin, mohon maaf, ini beliau untuk pembukaan ini belum bisa mengikuti, tapi insya Allah nanti di saat ada mungkin jaringan atau apa, beliau bisa mengikuti lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Dengan ini saya buka acara pentas yang ketiga dengan teknik pembuatan kajian awal. Terima kasih banyak Pak Budi yang sudah menyiapkan acara ini sehingga terselenggara ya Pak Budi ya, teman dari Bawaslu Kaltim. Oke, monggo waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Monggo, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tony. Nah, kemudian kita berlanjut ke acara inti pada siang hari ini, yaitu acara kita yang ketiga, pentas ketiga yang sebelumnya kita sudah mulai dari teknik penelusuran awal, kemudian penerimaan laporan, dan minggu ini kami dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengadakan pentas dengan tema teknik pembuatan kajian awal. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, kemudian setelah itu kita akan langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Maya Sari dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, yang sekaligus pada hari ini akan menjadi moderator pada acara kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa langsung masuk pada acara intinya yang materinya akan dibawakan oleh Bapak Amrullah SH dari Bawaslu RI. Mungkin bisa langsung kita perkenalan dulu ya Bapak Amrullah, kemudian langsung isi materinya. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Di sana sudah hampir sore ya. Ini masih agak siang. Pertama-tama yang terhormat Pak Kabak,
Kabak Pak Tony Satoto ya dari ini. Bapak Ibu peserta yang hadir, saya tidak tahu satu-satu dari mana, mungkin dari Bawaslu Kabupaten Kalimantan Timur dan beberapa di kabupaten lain. Baik Bapak Ibu, ini halo, soal saya jelas ya? Saya ini. Jelas Pak. Oh iya. Jelas. Oh iya. Jadi perkenalkan, saya Ahmad Amrullah, saya tim asistensi Bawaslu RI. Saya jadi Timas tahun 2017 sejak Bu Dewi menjabat. Sebelumnya saya tim asistensi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Saya dari ini, saya juga 4 tahun di Makassar. Untuk giat kita pada sore hari ini, siang hari menjelang sore ini, pertama-tama saya apresiasi ke Bawaslu Kalimantan Timur. Dalam hal ini untuk kegiatan kali ini difasilitasi oleh Bawaslu Kutai Timur ya. Ini sangat bagus sebenarnya, Pak. Di tengah-tengah tahapan yang tidak ada ini kita tetap melanjutkan diskusi-diskusi teknis terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu, karena nanti di tahun 2024 ini kan tidak terasa, dan supaya tetap terrefresh terkait dengan hal-hal teknis. Ini sangat penting sebenarnya, terutama bagi Bapak Ibu yang menangani divisi penanganan pelanggaran, dan yang terpenting lagi staf sekretariat sebenarnya, kan ini sangat teknis sebenarnya, materi yang ingin disampaikan ini sangat teknis. Kalau saya lihat dari kemarin dari Pak Asep, Pak Yuda, sampai sekarang ini materi yang sangat teknis. Mungkin materinya bisa ditampilkan ya. Saya kirim tadi ke Mas Agus. Sambil menunggu materinya, saya bercerita sedikit bahwa ini sebenarnya hal baru terkait dengan kajian awal. Kajian awal ini nanti dikenal di tahun 2018. Bukan, di tahun 2019 ya, di pemilu serentak tahun 2019. Awalnya ini kajian awal nggak ada di ini, tidak ada di tahun 2015, 2016, 2017. Jadi sejarah lahirnya kajian awal ini, awalnya begini ya, pengalaman kebetulan kami dari Timas di Bawaslu di zaman sekarang itu hampir semua dari daerah. Kalau Mas Yuda dulu dari Kaltim, Mas Asep dari Jawa Tengah. Nah, kita sudah memikirkan di daerah ini tingginya laporan atau temuan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi. Karena saya juga di Sulawesi Selatan dulu 4 tahun, ya Bapak Ibu tahu sendiri dari Makassar, pokoknya asal melapor saja. Nah, ini kita menjelang pemilu 2019 di perubahan Bawaslu itu kita memasukkan ada kajian awal. Nah, dasar hukum dari kajian awal ini karena kebetulan di Undang-Undang 7 ini ada satu celah yang bisa kita masukkan, bisa kita argumentasikan di pasal 454 itu di ayat 7. Nah, di situ disebutkan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dan seterusnya. Yang Mohon izin yang Pak, telah dikaji. saya tampilkan. Ya, halo. Mohon izin saya tampilkan. Iya. Ini saya belum masuk ke materi ini dulu, pengantar dulu. Nah, di pasal 454 ayat 7 disebutkan di situ bahwa temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana masuk pada ayat 5 dan seterusnya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan seterusnya paling lama 7 hari sejak temuan dan laporan diregistrasi. Nah, di situ ada kata temuan dan laporan. Temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Nah, celahnya di situ adalah ada kata diterima dan diregistrasi, berarti di undang-undang memperbolehkan ada proses penerimaan dan proses registrasi itu menjadi 2 hal yang berbeda. Nah, di situ kan tidak diatur spernya. Apakah setelah dia diterima, apakah langsung diregistrasi atau bagaimana? Nah,
Disitulah muncul kemudian ide untuk membuat kajian awal. Jadi kajian awal ini untuk memfilter laporan-laporan yang sebenarnya tidak berdasar atau laporan-laporan yang tidak lengkap atau belum lengkap dari pelapor. Karena begini, waktu penanganan pelanggaran kita kan sangat singkat. Kalau semua langsung diterima lalu masuk ke klarifikasi, masuk ke kajian, waktunya sangat singkat. Nah, laporan-laporan yang belum memenuhi bukti-bukti, yang belum berdasar atau laporan-laporan yang asal lapor ini, itu akan merepotkan kalau kita semua akan melakukan kajian sampai dengan rekomendasi. Makanya kita filter memang dari awal laporan-laporan ini yang bisa atau memang yang betul-betul ada dugaan pelanggarannya lah, yang kuat dugaan pelanggarannya yang bisa masuk pada sampai tahap pengkajian. Jadi ini filter awal sebenarnya kajian awal ini. Nah, di tahun 2019 itu dianggap bagus oleh Bawaslu Provinsi karena kita selalu bertemu ya. Jadi Perbawaslu ini pun kami susun tidak ujuk-ujuk kami dari Bawaslu, jadi kami melibatkan semua Bawaslu Provinsi. Kami sebenarnya mengusul supaya Bawaslu Kabupaten Kota juga dilibatkan karena bagaimanapun juga Bapak Ibu lah yang dibawa yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan peraturan. Jadi alangkah bagusnya kalau peraturan itu memang secara bersama dengan tingkat paling bawah supaya bisa menjadi lebih efektif. Cuma karena kemarin kalau mengundang Bawaslu Kabupaten Kota karena dulu pertemuannya ini kita baru mulai daring-daring ini kan sejak pandemi. Karena dulu pertemuannya langsung, anggarannya susah mencukupi kalau kita sampai melibatkan semua Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi akhirnya kita cuma melakukan Bawaslu Provinsi. Nah, di tahun 2019 ini kajian awal ini dianggap bagus oleh Bapak Ibu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan Perbawaslu ini. Nah, bagaimana kalau itu diterapkan juga di pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di 2020. Nah, ini sempat menjadi perdebatan lama sebenarnya karena di pemilihan di Undang-Undang 10 itu tidak disebut secara spesifik menerima dan meregistrasi. Nah, akhirnya setelah beberapa kali pertemuan didapatlah celahnya. Ternyata di situ di Undang-Undang 7, di Undang-Undang 10 saya buka dulu Undang-Undang 10 di pasal 134 ayat 5. Nah, di 4 dan 5 di sini kan laporan pelanggaran pemilihan disampaikan 7 hari sejak diketahui atau ditemukan pelanggaran pemilihan. Nah, di ayat 5-nya dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebenarnya pada ayat 2 setelah dikaji dan terbukti gunanya Bawaslu dan seterusnya menindaklanjuti laporan paling lambat 3 hari setelah laporan diterima. Nah, ini ada kata disampaikan dan diterima. Akhirnya celah itu muncul. Oh, ini bisa. Ketika pelapor menyampaikan laporannya, apakah kan belum tentu diterima. Nah, bagaimana cara menerimanya? Ya kita kaji dulu. Nah, tapi karena perbentukan Perbawaslu ini bukan cuma Bawaslu, Pak. Bawaslu ini kalau mau mengundangkan harus dari Kemenkumham. Dia harus melihat dulu norma-norma itu apakah tidak bertentangan dengan undang-undang lain, apakah norma-norma ini bisa memenuhi kaidah-kaidah dalam penyusunan norma hukum. Akhirnya dari Kemenkumham juga meyakini bahwa ini tidak bermasalah karena memang ada celah di situ. Kata menyampaikan dan menerima ini bisa ada spare di situ yang bisa kita gunakan. Itu pun itu juga sebagai mengtaktisi untuk menambah sedikit durasi waktu di penanganan pelanggaran pemilihan karena waktunya kan 3+2, sangat singkat. Lalu ditambah 2 hari kajian awal ini untuk tarik nafas dulu istilahnya, kita bisa tarik nafas dulu. Nah, akhirnya disetujui oleh Kemenkumham. Nah, itu yang kemudian dimasukkan di Perbawaslu yang terbaru itu Perbawaslu 8 kalau salah 2020 untuk menjadi di dasar pilkada. Jadi seperti itu sejarah kenapa kajian awal ini muncul karena sejak ada dari Panwaslu sampai Bawaslu di tahun 2017, 2018 itu belum ada kajian awal. Nanti di 2019 sampai 2020 ini. Nah, untuk menjelang menghadapi pemilihan maupun pemilu serentak di 2024, undang-undang ini kemungkinan besar tidak berubah. Jadi kemungkinan besar seperti itu dasar peraturannya kita ya tetap seperti itu. Karena kayaknya di pembahasan di DPR ini sudah mentok, tetap yang kita gunakan Undang-Undang 10 dan Undang-Undang 7. Nah, ini menjadi agak kekhawatiran yang agak ini sebenarnya karena hukum acaranya sangat berbeda antara Undang-Undang 7 dengan Undang-Undang 10.
hukum acara yang agak berbeda, bukan sangat berbeda ya, agak berbeda karena di 7 itu menggunakan hari kerja, waktunya 7+7 agak longgar. Kalau di pilkada 3+2 dan hari kalender. Cuma yang jadi masalah juga kalau di Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 8 ini, Undang-Undang 10 ini, kalau administrasi di Undang-Undang 7 kan harus sidang. Itu sampai kabupaten kota. Tapi kalau di Undang-Undang 10 pilkada itu cukup di kajian sama rekomendasi. Ini juga di Bawaslu ini sedang mempersiapkan bagaimana mentaktisi hal-hal demikian. Jadi sebagai informasi bagi Bapak Ibu aja. Kita lanjut ke pokok materi bahwa sebenarnya kajian awal ini kajian awal ini tetap akan kami pertahankan dan kemungkinan besar peraturan Bawaslu-nya akan diubah. Jadi itu yang jadi catatan bagi Bapak Ibu bahwa Perbawaslu ini sementara kami godok. Untuk Perbawaslu 7 2018 kalau untuk pemilu kemungkinan besar akan berubah total. Itu akan diganti. Kemungkinan besarnya ya. Yang akan berubah itu Perbawaslu 8 yang 2020. Jadi kemarin kami mengusulkan, kebetulan saya yang punya bagian untuk menyusun Perbawaslu penanganan pelanggaran. Kemarin kami sudah usulkan ke bagian hukum agar format maupun substansi dari Perbawaslu 7 maupun Perbawaslu 8 ini dimiripkan. Kalau tidak bisa disamakan, sangat dimiripkan. Karena yang pokok berbeda itu tadi cuma administrasi dan hari penanganan pelanggaran yang 7+7 kalau pemilu dan 3+2 kalau pilkada. Jadi kemungkinan nanti format Perbawaslu 7 yang digunakan untuk pemilu, pilpres pileg ini akan mirip dengan format yang ada di Perbawaslu 8 yang ada sekarang untuk pilkada. Itu juga untuk memudahkan Bapak Ibu nanti di Bawaslu Kabupaten maupun di Bawaslu supaya nanti membacanya tidak berulang-ulang. Cuma ini baru sementara kami diskusikan karena memang ada masalah juga. Kalau di Undang-Undang 7 disebut secara jelas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan mengenai tata cara penanganan temuan dan laporan diatur dalam peraturan Bawaslu. Itu dia sebut memang temuan dan laporan. Nah, apakah bisa kami samakan judulnya cuma nomor dan ini yang berbeda atau tidak, karena di Undang-Undang 10 tidak menyebutkan itu. Nah, di format Undang-Undang Perbawaslu 8 yang digunakan di Undang-Undang 10 untuk pilkada ini, di situ laporan dulu baru temuan. Kalau di pemilu kan temuan dulu baru laporan di format Perbawaslu-nya kan. Nah, itu yang ini nanti. Tapi kalaupun memang tidak bisa disamakan karena disebut saklek di Undang-Undang 7, kalau itu kan kalau sudah disebut begitu di Undang-Undang 7 kita tidak bisa otak-atik judul. Biasanya Kemenkumham tidak mau karena dianggap kita akan membuat norma baru. Kemungkinan paling itu yang berubah. Apa paling itu yang tidak sama nanti? Kalau Undang-Undang 7 berarti kita menggunakan kata temuan dulu, baru laporan. Kalau Undang-Undang 10, kata laporan dulu, baru temuan. Paling itu yang agak berubah. Tapi yang lainnya kemungkinan besar kami akan miripkan supaya ini tidak membingungkan bagi Bapak Ibu di bawah. Baik, lanjut ke slide. Next, yang ini. Izin Pak, sudah kami tampilkan di layar. Iya, next di ini. Maaf ya sambil minum Pak, saya nggak kurang ini. Nah ini. Nah, seperti inilah penerimaan temuan dan laporan dan registrasi untuk pemilu. Ini nggak usah kita terlalu bahas mendalam karena kemungkinan besar akan berubah formatnya menjadi seperti di Perbawaslu 8 ya untuk pilkada. Cuma sedikit saya review saja bahwa memang ada beberapa perbedaannya. Kalau di kajian awal di pemilu ini kan sudah diberikan form B1, jadi dia sudah istilahnya laporan itu sudah diterima kemudian baru
lakukan kajian dan registrasi. Kalau di pilkada, di pemilihan ini tidak. Nanti setelah setelah dibuat kajian awalnya baru diberikan tanda registrasi. Jadi kami bedakan antara penerimaan dan registrasi di pilkada. Supaya apa? Supaya tidak memakan range waktu 3+2 tadi itu. Jadi ada 2 hari untuk ini. Secara yang lainnya, kata dia pelimpahan menyatakan laporan telah ditangani oleh pengawas pemilu. Ini maksudnya telah ditangani, ini yang banyak yang keliru memahami bahwa yang dimaksud telah ditangani bukan berarti sudah dilaporkan, kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat formil di kajian awal tidak di ini, kemudian dilaporkan lagi, lalu dinyatakan sudah nebis in idem. Ini kan prinsip hukumnya sudah dianggap nebis ini. Yang dimaksud nebis di sini ketika dia sudah ada hasil akhirnya, kayak sudah diperiksa pokok materinya. Kalau Bapak Ibu yang belajar hukum kayak di perdata atau ini ya, kalau dia sudah masuk pokok materi, pokok perkara itu kan berarti dia sudah memeriksa pokok perkaranya, itu sudah nebis. Tapi kalau dia masih syarat formil itu belum nebis. Nah ini banyak yang ini sebenarnya, terutama juga di Bawaslu provinsi. Ketika sudah dilaporkan di kabupaten, kabupaten menyatakan tidak, misalnya karena KTP-nya beda atau identitasnya tidak sama, kemudian dilaporkan di Bawaslu provinsi, dianggap bahwa ini sudah dilaporkan di Bawaslu kabupaten. Padahal itu sebenarnya masih bisa diterima karena secara pokok, secara substansi, pelanggaran ini belum pernah diperiksa oleh pengawas pemilu. Kecuali sudah ada rekomendasi keluar, menyatakan ini tidak terbukti atau apa, itu kemudian dilaporkan lagi, dianggap sebagai nebis atau dianggap telah ditangani oleh pengawas pemilu di tingkat bawah. Jadi ini nanti jadi ini ya, karena jangan sampai bermasalah tidak dilaporkan di mana-mana hanya karena persoalan nebis in idemnya atau persoalan apakah laporan itu telah tertangani atau tidak. Jadi sekali lagi saya tekankan yang dimaksud telah ditangani oleh pengawas pemilu adalah ketika laporan itu sudah diperiksa secara substansi. Kecuali kalau dia masih formil, masih belum masuk ke substansinya, itu belum dianggap sudah ditangani. Jadi itu masih bisa dilaporkan selama masih memenuhi syarat dan waktu 7 hari sejak diketahui. Nah, oke, next. Kita tidak usah terlalu ini di pemilu. Kita ke pemilu. Next, lanjut. Nah, ini 2 hari, ini sama. Lanjut langsung ke pemilihan aja, yang pilkada. Nah, ini juga, ini dulu, tunggu dulu. Nah, ini yang berbeda juga di pemilu dan pemilihan, Bapak Ibu, bahwa di syarat material, kalau di pemilu, ini ada 4 peristiwa dan uraian kejadian. Karena ini penting kenapa juga saya sampaikan, karena ini bagian dari kajian awal ya. Peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti. Nah, di pemilihan, saksi ini dihilangkan, tidak menjadi syarat material. Di situ cukup bukti. Kenapa? Karena saksi ini cuma salah satu alat bukti sebenarnya. Kalau dia bisa membawa bukti-bukti banyak tanpa mengetahui ada saksi, tapi secara ini sudah buktinya sudah cukup, jangan sampai dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Tapi tetap ditekankan bahwa ya namanya pembuktian paling sempurna itu adalah pembuktian dari saksi. Tapi jangan dijadikan syarat, karena jangan sampai cuma persoalan dia tidak punya saksi, tapi dia sebenarnya punya bukti yang kuat, kemudian dimentahkan di syarat materi. Nah, ini kemungkinan besar syarat materi di Perbawaslu 9 ini, pasal Perbawaslu 7, di pasal 9 dan pasal 10 ini, kemungkinan besar juga akan disamakan dengan di Perbawaslu 8. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini skema di pengawas pemilu, hasil pengawasan, pleno, temuan, laporan. Ini tidak ada yang berbeda ya. Sama 2 hari, terpenuhi syarat formil dan diregistrasi dan tidak diregistrasi. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, ini mungkin sudah disampaikan oleh Mas Asep ya, atau Mas Yuda yang mengenai tata cara penyampaian laporan. Cuma saya review lagi. Karena ini ada beberapa prinsip sebenarnya yang berbeda dengan di Perbawaslu 7 atau di pemilu. Nah, ini kemungkinan juga di Perbawaslu 7 atau di di peraturan pemilu yang DPR, Presiden, dan DPD nantinya akan kami miripkan sama dengan ini. Jadi pertama itu pelapor dapat didampingi pihak lain, tetapi tidak bisa diwakili. Jadi ini sama sekali tidak bisa diwakili. Dulu masih ada itu yang diwakili oleh pengacara, diwakili oleh pihak lain. Ini sekarang tidak bisa, sama sekali tidak bisa diwakili. Kenapa? Kenapa sebenarnya tidak bisa diwakili? Karena ini waktunya sangat singkat. Pelapor ini kita butuh keterangannya karena sebagai pelapor, pelapor ini kan bisa menjadi saksi pelapor. Materi laporannya apa itu sangat dibutuhkan ketika dia menyampaikan laporan. Nah, kalau dia diwakili, ini belum tentu apa yang diketahui oleh pelapor itu tersampaikan ke orang yang mewakili atau pihak pengacaranya. Jadi ini yang paling ini bahwa dia tidak bisa diwakili. Kalau kemarin bisa, kalau tidak salah di Perbawaslu sebelumnya ini bisa diwakili. Terutama yang pasangan calon. Itu bisa diwakili. Tapi perdebatannya kemarin dengan beberapa Bawaslu provinsi bahwa ini menjadi tidak adil. Kenapa pasangan calon bisa diwakili, tapi WNI atau pemantau pemilu tidak bisa diwakili. Akhirnya kita samakan bahwa semua tidak bisa diwakili. Penunjukan pendamping menggunakan surat kuasa khusus, laporan disampaikan di kantor pengawas pemilihan dituangkan dalam formulir A1 oleh petugas penerima laporan, kemudian pelapor menandatangani form A1. Jadi laporan ini begitu orang datang melapor, menyampaikan laporannya langsung dituangkan dalam form A1. Lengkap tidak lengkap tetap ditandatangani oleh pelapornya. Kenapa? Karena ada kajian awal. Ya itulah di kajian awal nanti menyuruh melengkapi apa yang tidak lengkap. Tapi kalau bisa dilengkapi itu hari juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak dilengkapi tetap ditandatangani oleh pelapor. Nah, ini form A1, form penerimaan laporan. Yang baru juga, form A1 ini tidak diberikan kepada pelapor. Kalau dulu kan diberikan ini, form A1. Form B1 kalau pemilu, form A1 kalau pilkada ini diberikan kepada pelapor. Ini sekarang tidak bisa diberikan kepada pelapor. Kenapa? Karena yang diberikan ini hanya tanda terima penerimaan laporan. Kalau iya. Oh ya. Nah, satu lagi. Ya, jadi ini catatan bahwa yang bisa diberikan adalah form A3 karena A1 ini banyak disalahgunakan sebenarnya. Karena di sini di A1 ini ada bukti, ada daftar buktinya apa, rinciannya, ada uraian kejadiannya, ada apanya, itu bisa rentan disalahgunakan. Akhirnya kami bersepakat kemarin dengan pembuatan ini. Form A1-nya jangan diberikan, nanti yang diberikan adalah form A3. Karena ini secara, dan ini juga ketika dia mengisi form A1 kemudian mendatangani, itu baru menerima penyampaian laporan. Tapi belum meregistrasi laporannya, anak-anak. Nanti dinyatakan laporan ini diterima kan setelah diregistrasi. Jadi secara ini dia belum perlu. Yang paling penting adalah form A3-nya adalah penyampaian laporan. Karena untuk menggugurkan batas waktu penyampaian laporan yang 7 hari sejak diketahui. Nah, ini apabila laporan disampaikan menggunakan sarana teknologi informasi, pelapor mengisi laporan melalui sarana. Nah, ini sarana teknologi informasi ini kemarin di 2020 ini belum jadi sebenarnya. Cuma kemarin itu ditaktisi dengan bisa mengirim lewat email yang sudah ditentukan. Nah, sekarang sedang dirancang, kemungkinan besar akan digunakan di 2024, ada kayak website, ada aplikasi pelaporan. Jadi orang bisa tidak datang ke kantor, bisa melaporkan lewat aplikasi. Jadi itu yang sedang dirancang, tapi nanti ininya jadi nanti seperti apa jadinya, ini baru kami akan simulasikan mungkin minggu depan. Kalau terkait dengan pelaksanaan teknologi informasi. Jadi ini kita tidak usah terlalu bahas dulu, karena kalau kita bahas di sini, ini juga kalau nanti berbeda dengan apa yang akan disimulasikan, nanti akan membingungkan juga ke Bapak Ibu kalau sudah masih menggunakan yang lama. Nah,
Nah ini tadi pengawas pemilu membuat tanda bukti laporan A3, satu untuk pelapor dan satu untuk pengawas pemilihan. Jadi ini tanda bukti laporan, satu A3 pelapor dan satu untuk pengawas pemilihan. Pengawas pemilihan ini staf sekretariat yang menerima ini ya, menerima laporan. Nah ini catatannya, laporan lengkap atau tidak lengkap, pengawas pemilihan wajib memberikan tanda terima penyampaian laporan. Jadi lengkap tidak lengkap tetap diberikan form A3. Karena ini bukan menyatakan dia terima laporannya, tapi menggugurkan waktu 7 hari sejak diketahuinya oleh pelapor. Jadi yang jelasnya dia sudah menyampaikan laporannya, lengkap tidak lengkap, berarti sudah gugur waktu, batas waktu 7 hari sejak diketahui. Nah ini tanda terima ini diberikan kepada pelapor pada hari yang sama saat pelapor menyampaikan laporan. Kemudian form A1 diberikan nomor setelah kajian awal yang menyatakan laporan registrasi. Jadi form A1 ini karena ini tidak diberikan kepada pelapor, ini cuma menjadi arsip atau dimiliki oleh pengawas. Makanya form A1 ini nanti dilengkapi nomornya setelah dia diregistrasi. Jadi form A3 dan A1 ini bisa beda nomor. A3 itu penyampaian laporan dan A1 registrasinya. Jadi belum tentu laporan yang disampaikan itu diregistrasi. Jadi berbeda antara nomor A1 dengan A3. A3 itu bentuk penyampaian, tanda terima penyampaian, A1-nya itu registrasi. Jadi itu. Nah, nanti A1 ini diberikan nomor kalau di kajian awal sudah menyatakan terpenuhi syarat formil dan syarat material. Baru diberikan nomor A1. Oke, lanjut. Nah, ini kajian awal. Pengawas pemilu membuat kajian awal paling lama 2 hari sejak laporan disampaikan. Jadi ini paling lama, hari menghitung harinya ini, karena ini hari kalender, menghitung harinya ini 1 kali 24 jam. Jadi misalnya pelapor menyampaikan laporannya di jam 7 malam, terhitung 1 harinya ini, besoknya jam 7 malam lagi. Besoknya lagi jam 7 malam baru terhitung 2 hari. Jadi ada agak longgar sebenarnya. Kita sudah bisa berkoordinasi dengan Gakundu kalau di pidana, kita bisa berkoordinasi dengan pimpinan. Kalau laporan itu sudah bisa, kita nggak terlalu dikejar-kejar waktu lah, 3+2-nya. Karena ada 2 hari ini bisa kita mainkan di deadline-nya. Tapi begini, kalau memang pimpinan ada di kantor, semua ini dan laporan ini butuh cepat, dibuat di hari yang sama, harusnya dibuat di hari yang sama. Awalnya malah sebenarnya saya mau masukkan 1 hari. Cuma ini sangat riskan karena kalau kita di RI kan mungkin di provinsi juga banyak kegiatan lain. Pimpinan ini jarang, mungkin di kantor nggak terlalu sering. Nah itu akan kerepotan kita kalau cuma 1 hari. Nah 2 hari ini misalnya minimal kita punya kesempatan untuk menyampaikan pimpinan bisa mengkaji dengan baik dan memberikan kita arahan seperti apa. Ini 2 hari. Tapi kalau bisa cepat, usahakan secepatnya. Karena kajian awal ini kalau disimulasikan paling setengah jam dibuat. Karena format sudah ada, tinggal diisi. Jadi yang pertama, yang susah itu membuat pertama saja. Kalau ketiganya kan ikuti saja formatnya dan tinggal ganti nama, ganti ininya. Itu lebih cepat. Kajian awal menggunakan form A4, ini ada formnya. Nah ini nomor kajian awal ini sama dengan nomor form A3. Kenapa nomor form A3? Karena form A3 ini tanda bukti penyampaian laporan. Di nomor kajian awal berarti kajian awalnya terhadap laporan yang disampaikan nomor berapa. Karena kalau dia kajian awal sudah selesai dan diregistrasi, maka diisi form A1 tanda registrasi laporannya. Di situ baru terjadi. Jadi di nomor kajian awal ini nomor penyampaian laporan, bukan nomor registrasi. Karena ini meneliti apakah diregistrasi atau tidak. Nah, untuk apa kajian awal ini? Nah, kajian awal ini pertama untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan material. Yang seperti tadi, syarat formil dan material yang di slide tadi. Kemudian kedua, jenis dugaan pelanggaran, jenisnya apa? Nah ini juga yang sering kemarin dengan KSN ya. Karena kalau memang jenis dugaan pelanggarannya tidak ada dugaan pelanggaran pemilunya, hanya pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, maka seharusnya di kajian awal itu sudah pisah. Kenapa kewenangan kita di Bawaslu, di Bawaslu Pemilu adalah menangani dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan. Kalau dugaan pelanggaran ini tidak ada sebenarnya, cuma karena
eh, kalau misalnya dia beririsan, misal ada dugaan pelanggaran pemilunya, tapi kemudian tidak terbukti, yang justru ada dugaannya adalah KSN, misalnya dugaan pelanggaran netralitas ASN, nah itu diteruskan ke KSN nanti setelah di kajian akhir. Tapi kalau sama sekali tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan atau pemilu, kemarin argumentasinya ya harus langsung di ke KSN, karena memang bukan kewenangan kita untuk memeriksa. Kita pun ke KSN tidak menyatakan ini terbukti melanggar atau tidak. Ini cuma ada dugaan ini ya, silakan KSN yang periksa, karena itu bukan kewenangan kita. Karena di Undang-Undang Pilkada ini beda di pemilu. Kalau pemilu memang disebut di kewenangan Bawaslu itu ada di pemilu untuk netralitas ASN. Tapi kalau di Undang-Undang 7, di Undang-Undang 10 ini cuma disebut di tahapan kampanye kalau tidak salah, atau menyalahkan di pasal 71 penyalahgunaan kewenangan sama di kampanye. Kedua, ketiga ini pelimpahan laporan. Pelimpahan laporan begini. Karena pada prinsipnya yang bisa menangani dugaan pelanggaran itu tergantung dari lokus. Di mana-mana seperti itu juga. Di pidana juga begitu. Kalau misalnya terjadi di Kabupaten A, makanya Kabupaten A yang menangani. Nah, kalau dilaporkan ke provinsi atau ke Bawaslu, biasanya kami akan limpahkan. Tapi tidak semua ini bisa dilimpahkan karena ada beberapa syarat. Nah, mungkin dinilai di forum lainnya kita bisa bahas itu ya, karena kalau dibahas semua terlalu lama. Nah, kalau laporan dilimpahkan, yang meregistrasi adalah yang menerima pelimpahan laporan. Jadi bukan dari yang menerima laporan ya, tapi tempat di mana laporan itu dilimpahkan. Jadi misalnya dari Bawaslu Kaltim melimpahkan ke Bawaslu Kutai Timur, yang meregistrasi nanti Bawaslu Kutai Timur. Kenapa? Supaya 3+2 itu tidak memakan, tidak termakan waktunya. Karena ini sangat singkat. Kalau sudah diregistrasi di Kaltim dulu baru diteruskan ke Kutai Timur, itu kan sudah memakan 1-2 hari waktu. Berarti tinggal 1+2 harinya, 1+2 hari lagi yang dipuniki oleh Bawaslu Kutai Timur itu melakukan pengkajian. Nah, makanya laporan ini nanti diregistrasinya, kalau dia dilimpahkan, diregistrasinya di tempat pelimpahan itu. Jadi di tempat yang menerima pelimpahan. Nah, ini yang kelima. Yang keempat, laporan telah ditangani dan diselesaikan sesuai tingkatan. Nah, itu yang tadi sama di pemilu, yang masuk ditangani dan diselesaikan ini yang sudah ditangani secara pokoknya ya, materi laporannya. Jadi bukan cuma melapor tidak memenuhi syarat formil dan tidak formil dianggap sudah tertangani, tapi yang sudah betul-betul diperiksa pokok materinya. Atau merupakan sengketa pemilihan. Kalau sengketa pemilihan ini disampaikan kepada pelapor. Jadi disampaikan kembali ke pelapor karena kita beda formatnya. Kalau sengketa disampaikan kepada pelapor bahwa ini adalah sengketa, silahkan menggunakan format sengketa kalau memang, karena sengketa ini kan tidak bisa dipaksakan. Apakah dia mau bersengketa atau tidak urusannya. Cuma makanya kita cuma menyampaikan ketika di kajian. Nah, di kajian awal ini, dari kajian awal ini sudah tersaringlah laporan yang mana yang bisa, yang memang kuat dugaannya, yang mana yang laporan-laporan ini sebenarnya bukan laporan-laporan pelanggaran pemilu. Karena begini, Bapak Ibu, sepengalaman saya dulu di Makassar, di Sulsel, banyak sekali hal yang dilaporkan ke Bawaslu Provinsi itu hari. Sampai misalnya suaminya mantan PPK, ini mantan ya, pernah saya terima, suaminya mantan PPK, kemudian cerai, istrinya ini melapornya ke Bawaslu, karena dianggap semua masalah pemilu itu karena suaminya pernah mantan PPK ya harus melapor ke Bawaslu. Nah seperti ini kan kalau kita mau sampai kajian ini setengah mati juga kita. Tapi kalau ditolak mentah-mentah juga nggak boleh. Harusnya kita memberikan minimal edukasi atau memberikan arah lah kemana mereka akan melapor. Jadi intinya kajian awal ini kita tidak boleh, karena Bawaslu pada prinsipnya tidak boleh menolak laporan, apapun dilaporkan silakan diterima. Nah kajian awal inilah yang memfilter. Kalau dia memang dugaan pelanggaran pemilu dan substansinya kuat mengenai dugaan pelanggaran pemilu, itu bisa masuk pengkajian. Kalau memang di luar itu cukup sampai kajian awal supaya ini juga tidak memakan energi terlalu banyak. Karena prinsipnya itu tadi, kita tidak boleh menolak laporan apapun dilaporkan ya kita terima. Nah ini format A4. Ini saya kira bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu nanti. Lanjut.
Nah ini tadi syarat form dan materi laporan. Kalau form identitas pelapor, pihak yang melaporkan nama dan alamat pelapor, waktu pelaporan, ini segera ada di undang-undang, sesuai tanda tangan dengan formulir laporan dugaan pelanggaran dan kartu identitas. Nah kartu identitas ini kemarin, minggu lalu kalau tidak salah, kami sempat diskusi, ternyata ada beberapa daerah yang tidak mau kalau identitasnya itu bukan KTP elektronik. Kalau SIM apa dianggap bukan identitas. Nah, ini kemudian kemungkinan di perubahan Perbawaslu nanti, kemungkinan kita saklekkan saja supaya ini sama semua, jangan lagi ada perdebatan untuk menimbulkan perdebatan ini, berarti yang bisa melapor nanti yang menggunakan KTP elektronik. Karena saya lihat juga di putusan-putusan MK justru hak orang memiliki hak suara saja kalau dia tidak punya KTP elektronik dianggap tidak bisa. Nah itu yang ini. Jadi kemungkinan itu. Tapi untuk sementara di Perbawaslu ini dugaan apa masih menggunakan kartu identitas. Kartu identitas kan bisa, kalau yang saya pahami sih bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor. Cuma karena itu ada masalah kemarin, ada di Gakundu polisi tidak mau kalau dia tidak menggunakan KTP elektronik. Makanya kemungkinan besar juga akan diubah nanti. Jadi yang bisa yang menggunakan KTP elektronik. Nah, syarat material ini waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian dan bukti. Jadi sini tidak ada lagi saksi. Kan itu tadi, saksi ini kan cuma salah satu alat bukti sebenarnya. Jadi tidak ditengahin lagi. Tapi biasanya kalau kami di RI menerima laporan, ya tetap diusahakan ke pelapornya kalau bisa ada saksinya. Karena itu pembuktiannya yang paling bagus ya pembuktian ada keterangan saksi. Cuma kenapa kami tidak majukan syarat materi, jangan sampai udah karena ada bukti di yang lain tapi dia tidak bisa menghadirkan saksi lalu kita harus menyatakan tidak memenuhi syarat, padahal itu kuat ada dugaan pelanggarannya. Jadi seperti itu di Perbawaslu 8 ini. Nah Perbawaslu 8 ini 2020 ini memang Perbawaslu yang lumayan bagus lah sebenarnya, karena ini lama dibahasnya. Kalau yang lain itu biasanya cukup seminggu dibahas Pak. Kayak Perbawaslu 7 itu, karena ini undang-undang kita ini sangat cepat berubah. Kayak pemilu kemarin, pemilu di 2019, Undang-Undang 7 itu nanti disahkan di Agustus 2017, tahapan sudah masuk di Agustus itu juga. Jadi undang-undangnya disahkan pas bersamaan dengan tahapannya. Tahapan pemilu sudah masuk. Nah, kalau mau membuat peraturan dengan serigit mungkin itu sulit karena sudah ada pelanggarannya, aturannya belum ada. Karena karena kita membuat peraturan Bawaslu harus mengacu ke undang-undang. Nah, kalau undang-undangnya belum disahkan, berarti kita belum bisa membuat peraturan Bawaslu-nya. Nah, di undang-undang di Perbawaslu 8 2020 ini memang agak lama dibahasnya karena kita masih menggunakan undang-undang 10. Nah, kalau memang undang-undang ini kemungkinan besar tidak berubah dan akan tetap digunakan di 2024, maka ada kesempatan 1 tahun ini untuk memperbaiki di Perbawaslu 8 juga, termasuk dengan Perbawaslu 7 nanti. Nah, tapi itu bocorannya tadi, kemungkinan besar yang berganti ke Perbawaslu 7 terkait dengan pemilu, yang diubah Perbawaslu 8. Karena Perbawaslu 8 ini sudah lumayan bagus lah, tinggal memperbaiki, tapi masih ada kelemahan. Nah, sekalian juga dari sini Bapak Ibu, kalau ada usulan, ada saran, ada masukan terhadap Perbawaslu, silakan nanti disampaikan juga, nanti kami catat untuk kami coba lancar di Perbawaslu. Jadi selain memberikan materi terkait ini, kami juga meminta masukan Bapak Ibu kalau memang ada yang, karena Bapak Ibu lah yang nanti yang di kabupaten kemarin yang ujung tombak melaksanakan Perbawaslu ini, yang menjadi main usernya Perbawaslu ini yang Bapak Ibu di kabupaten dan kecamatan. Jadi kalau ada kendala-kendala memang disampaikan supaya kami bisa, kalau sebisa mungkin kami akomodir nanti di perubahan Perbawaslu. Baik, lanjut. Nah, ini hasil kajian awal. Kalau memenuhi syarat form dan material, ini kalau administrasi pemilihan dan dugaan pelanggaran kode etik, registrasi dilanjuti. Kalau tindak pidana sama, registrasi, cuma bedanya kalau tindak pidana kan dibahas di Sentra Gakundu. Kalau tidak memenuhi, diberitakan kepada pelapor untuk melengkapi 1 hari sejak kajian awal selesai menggunakan form A41
Pelapor melengkapi paling lama 2 hari setelah pemberitahuan hasil kajian awal. Jadi ini bisa, jadi mulai dari laporan, perbaikan, ini ada 5 hari sebenarnya spare waktu yang bisa kita gunakan. Ini strategi sebenarnya. Jadi kalau laporan menumpuk, ini kita bisa mengulurnya di sini. Ini strategi yang bisa digunakan Bapak Ibu. Karena di kabupaten dan provinsi ini kan biasa menumpuk laporan. Kami di RI juga kemarin menumpuk laporan. Nah, kalau menumpuk itu kita biasa ulur. Masuk dulu pelapornya perbaiki apa yang kira-kira bisa dia perbaiki. Ulur. Dia punya waktu 3 hari untuk memperbaiki 2 hari untuk memperbaiki. Kita begini, 2 hari membuat kajian awal, 1 hari menyampaikan, 2 hari pelapor untuk memperbaiki. Jadi ada 5 hari. Itu bisa jadi, inilah strategi ini ya. Bisa jadi istilahnya mencuri-curi waktu untuk penambahan 3+2 itu. Jadi kita sudah punya siap-siapan ketika laporan itu diregister, kita benar-benar sudah siap. Apabila laporan tidak lengkap, nah ini kalau tidak memenuhi syarat form dan material dinyatakan tidak diterima, memenuhi syarat form atau tidak memenuhi syarat material tetap dinyatakan tidak diterima. Kalau formalnya terpenuhi tapi materinya tidak, kan apa yang mau dibahas kalau materinya tidak ada. Ya, tetap tidak diterima. Tapi kalau tidak memenuhi syarat formal tapi materinya justru memenuhi, kayak betul ada dugaan kuat pelanggaran tapi formalnya orang yang melaporkan ini misalnya orang yang tidak berhak, nah ini bisa dijadikan informasi awal untuk dijadikan temuan. Karena pada prinsipnya Bawaslu kan tidak boleh membiarkan ada pelanggaran-pelanggaran terjadi. Jadi itu bisa menjadi informasi awal. Kalau cuma formal tidak terpenuhi tapi material terpenuhi. Apabila dilimpahkan, diregistrasi oleh pengawas menerima pelimpahan. Kalau administrasi TSM ditindaklanjuti menggunakan Perbawaslu administrasi TSM. Kalau undang-undang lainnya diteruskan ke instansi yang berwenang. Yang sudah ditangani tingkatan tertentu tidak diregistrasi. Sekali lagi saya tekankan bahwa maksud yang sudah ditangani adalah yang sudah ditangani materialnya, yang sudah diperiksa pokok perkaranya. Pokok laporan itu sudah diperiksa, bukan di formal saja. Nah, kalau merupakan sengketa pemilihan disampaikan kepada pelapor. Nah, saya tambahkan sedikit, karena di pemilu ini administrasi itu menggunakan mekanisme persidangan dan menggunakan Perbawaslu tersendiri, maka kemungkinan kalau di pemilu nanti kemungkinan akan ditambah 1. Kalau dugaan pelanggaran administrasi TSM dan administrasi ditindaklanjuti menggunakan Perbawaslu administrasi atau administrasi TSM. Jadi itu mungkin bedanya juga di pemilu sama di pemilihan nanti di Perbawaslu yang sedang dirancang. Lanjut. Nah ini saya sebenarnya karena secara khusus sebenarnya tidak ada teknik yang seperti apa yang membuat kajian awal itu. Saya belajar saja dari pengalaman kemarin. Ada beberapa yang saya catat, ini nanti kita lebih ke diskusikan saja. Yang paling ini adalah memperhatikan dan membaca secara detail laporan pelapor. Jadi betul-betul diperhatikan di form A1-nya itu. Apa kira-kira celah yang bisa dia perbaiki atau ini. Misalnya dia tidak menulis jam, tidak menulis kapan diketahui atau apa itu sesuai. Kenapa? Karena itu jangan sampai kita di kajian awal menyatakan terpenuhi syarat formal dan materi, begitu masuk pengkajian, kita justru baru temukan, oh ternyata ini ada yang tidak lengkap di laporannya. Nah itu kan agak, kita lihat tidak mungkin lagi kita suruh perbaiki. Nah itu, makanya harus betul-betul dibaca secara detail laporan dari pelapor. Kemudian mencermati secara detail bukti-bukti pelapor. Bukti-bukti ini seperti ini biasanya. Saya masih banyak menemukan di daftar bukti itu cuma ditulis 1 buah, contohnya ya, 1 buah flash disk merek Kingston 5 GB misalnya. Ini kan tidak menceritakan apa-apa bukti ini. Flash disk ini bukti apa sebenarnya? Ternyata yang di dalam isinya apa? Nah ini yang harus nanti Bapak Ibu, terutama di teman staf, kalau menerima laporan, kalau memang ada yang membawa flash disk atau bentuk CD, atau malah kemarin ada yang bawa laptop, itu diperiksa apa yang mau dia buktikan, apa isinya itu. Misalnya kalau di dalam ada foto apa, tanggal berapa diambil, atau di dalam ada SK KPU, biasanya begitu. Disebut secara lengkap SK KPU nomor berapa, tanggal berapa, tentang apa. Karena ini bukti ini apa yang mau ditunjukkan sebenarnya. Nah, karena biasa malas mengetik atau ini, biasanya cuma ditulis ini 1 buah laptop, 1 buah flash disk, 1 buah CD. Nah ini kan
apa hubungannya dengan uraian peristiwanya. Yang penting ini bukan CD-nya, bukan laptopnya, atau bukan flash disk, yang penting apa isinya. Karena begini Bapak Ibu, kalau jangan sampai misalnya pelapor ini salah memberikan flash disk misalnya. Setelah kita buka ternyata kosong. Nah, kita mau minta perbaiki, ini sudah dianggap memenuhi syarat formil dan material. Kita sudah masuk pengkajian. Bagus kalau masih kooperatif pelapornya kan. Kalau pelapornya memang cuma mau mencarikan kita masalah, wah itu sudah menjadi bahan bagi mereka untuk mencari kita masalah. Nah ini yang harus hati-hati karena apa ya, kita di pengawas ini kan mengawasi orang politik triknya banyak. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ini kalah cermat atau kalah teliti dengan mereka. Nah kedua, menyandingkan antara laporan pelapor dengan bukti-bukti yang dimasukkan. Nah ini banyak sekali kami temui juga di Bawaslu RI. Bukti yang dimasukkan itu tidak ada korelasinya dengan uraian peristiwanya. Ini kami anggap tidak memenuhi syarat material. Kenapa? Karena secara ini tidak ada bukti itu. Misalnya apa ya? Kayak laporannya ini menceritakan kronologinya terkait peristiwa A. Tapi yang dia masukkan bukti yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa A, yang dia masukkan bukti terkait masalah B misalnya. Itu kan tidak ada korelasinya, walaupun dia secara formal dia sudah ada buktinya, tapi bukti ini tidak berkaitan dengan apa yang menjadi pokok permasalahannya. Jadi biasanya kami kalau seperti itu kami tetap suruh perbaiki. Karena biasanya pelapor begini, pokoknya yang penting ada saja bukti yang dimasukkan dulu. Dia kasih link berita, dia kasih ini kan apa yang diceritakan di situ, apa yang dibawa dibuktikan di situ. Nah, itu biasanya kami buat kajian awalnya disuruh untuk memperbaiki, menambahkan bukti-bukti yang ada korelasinya. Karena kalau ini kan repot juga nanti Bapak Ibu ketika masuk ke kajian, membaca laporan peristiwa uraiannya, klarifikasinya apa, dan ketika dilihat buktinya justru hal lain yang tidak ada kaitannya dengan laporan. Bagaimana menyusun faktanya, bagaimana menyusun argumentasi hukumnya itu nanti akan susah. Makanya biasanya di awal kami sudah, kalau kami di RI ya, tapi ini kan strategi masing-masing sebenarnya. Bapak Ibu bisa saja juga menerima nanti diklarifikasi baru diminta bukti tambahannya, bisa saja. Cuma itu memakan waktu yang panjang, padahal kita butuh cepat. 30 menit itu sangat cepat untuk mencari bukti atau membuktikan dugaan pelanggaran itu terjadi atau tidak. Jadi biasanya di awal memang disempurnakan, memang di awal. Jadi kita masuk klarifikasi, kita masuk kajian itu sudah terframe lah di pikiran kita itu apa dugaan pelanggarannya ini dan apa buktinya dan apa lagi yang butuh kita gali. Keterangan apa yang butuh kita ini. Karena sudah di awal, di kajian awal itu sudah ada frame-nya kita, sudah ada frame berpikirnya terkait laporan-laporan yang disampaikan itu. Persoalannya seperti apa, bukti yang mau kami cari, keterangan apa yang kamu cari itu sudah terini. Karena di kajian awal kita betul-betul mencermati antara laporan, bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor. Nah, ketiga ini membuat kajian awal sesuai dengan format. Ini kan masih banyak yang menggunakan format yang ini saya lihat. Format yang agak berbeda. Saya tidak tahu dari mana anunya, cuma ini kan sudah ada di Perbawaslu. Biasanya kami masih temukan beberapa yang tidak sesuai dengan format yang ada di Perbawaslu. Kedua, merinci dengan jelas apa yang menjadi kekurangan dari laporan pelapor. Nah, misalnya tadi apa kekurangannya dari laporan ini, itu harus dirinci dengan jelas supaya apa? Karena ini kita mau sampaikan ke pelapor. Yang sampai membuat pelapor juga malah tambah bingung, apa maksudnya? Nah ini yang harus dirinci dengan jelas. Apa kurangnya misalnya? Buktinya, bukti apa? Bukti yang berkaitan dengan peristiwa apa? Peristiwa laporan yang dilaporkan. Nah itu yang harus jelas dirincikan. Karena kita mau menyampaikan apa kekurangannya terhadap laporan yang dilakukan oleh pelapor. Nah kalau kita sendiri tidak bisa merinci apa kekurangannya kan, bagaimana kita mau menyampaikan kepada pelapornya? Itu. Nah ini yang paling penting terutama di teman-teman staf, melaporkan ke pimpinan. Karena yang bertanggung jawab terhadap segala proses ini pimpinan. Jadi ada dua cara sebenarnya. Yang kami lakukan juga biasa dua cara. Kalau laporan ini tidak terlalu penting, maksudnya bukan menjadi isu. Biasanya kami dulu buat. Kami dulu di Timas yang buat
kajian awalnya, baru melaporkan ke pimpinan. Karena pimpinan ini kan tidak mungkin mau mengikuti semua laporan atau apa karena banyak ininya. Jadi kita intinya jelaskan ini laporannya, ini buktinya, ini ini bukti-buktinya, ini dasar hukumnya apa, kita berargumentasi ke pimpinan. Kalau oke, baru ini. Kalau pimpinan bilang ubah, baru kita ubah. Tapi kalau laporan ini menjadi perhatian, karena mungkin faktor itu bisa menjadi perhatian, biasanya begitu laporan masuk, kami langsung berkoordinasi dengan pimpinan untuk meminta arahannya seperti apa, mau diapakan ini. Nah, buktinya seperti ini, baru kita buat. Nah, ada plus minusnya juga. Kalau misalnya kita buat dulu, baru sampaikan ke pimpinan, plusnya cepat. Tapi minusnya, kalau berubah, misalnya arahan pimpinan, kita buat lagi. Nah, tapi kalau misalnya kita, begitu ada laporan, kita langsung sampai ke pimpinan, tunggu arahan pimpinan seperti apa kajian awalnya, nah itu kan plusnya sekali aja buat kajian awal, karena sudah ada arahannya dari pimpinan. Karena semua yang menentukan ini dari pimpinan. Jadi kita dari staf sekretariat, baik dari, kalau misalnya kita dari bawah sendiri ada TA, Timas, sekjen ke bawah itu yang kita supporting ke pimpinan. Karena semua yang penanggung jawab ini ya semua ada di pimpinan. Jadi yang paling penting, kalau biasanya kami di provinsi dulu, kalau saya di provinsi dulu, begitu orang datang melapor, begitu langsung saya telepon Pak Suri atau telepon pimpinan. Ini ada laporan seperti ini, detailnya apa, supaya pimpinan tahu. Karena biasanya orang belum melapor, sudah melapor ke media duluan. Pimpinannya sudah ditanya, baru dia sampai pelapornya ke kantor Bawaslu untuk melapor. Nah, pimpinan biasa bingung, laporan apa? Kita tidak tahu apa-apa kan? Makanya secepat mungkin begitu ada laporan apa disampaikan kepada pimpinan. Dikoordinasikan. Nah, karena ada juga beberapa kemarin, malah ada yang saya dapat temukan. Ternyata dia tidak dilapor. Pimpinannya, staf ini tidak melapor kalau ada laporan ini. Pimpinannya malah nggak tahu. Itu kan berbahaya lah dalam sistem ini. Jadi itu yang paling ini, datang orang melapor langsung sampaikan. Langsung diskusikan apa-apa yang mau dibuat, ini buktinya, dijelaskan sedetail-detailnya apa yang dilaporkan oleh pelapor, apa ini, apa kekurangannya. Seperti itu. Nah, kemudian meminta arahan dari koordinator. Nah, ini meminta apakah arahannya dari pimpinan seperti apa. Ini mau dilimpahkan, mau dikaji. Karena ini pelimpahan ini kan tergantung ini juga. Kadang ada laporan yang kalau dia agak berat dan ini, pimpinan biasa tangani di sini. Karena ini berat dan menjadi perhatian biasanya ditangani. Karena yang saya pelajari begini, karena yang agak bingung membuat apa parameternya supaya ini tidak dilimpahkan. Tapi saya coba pelajari dari, ini kan yang banyak ini di kepolisian ya. Di polisi pun begitu. Kapan ditangani Polda, kapan ditangani Polres, kapan ditarik ke Barreskrim ini juga tidak terlalu, tidak saklek apa aturannya. Kalau memang jadi perhatian nasional ya pasti langsung negara sebagai tindak seperti itu yang kita tumbangkan juga di Bawaslu, karena kalau mau disaklekan itu berbahaya juga. Misalnya kayak pelapornya di Jakarta, saksinya di Jakarta, lalu kita limpahkan misalnya ke kabupaten, itu kan repot lagi, mereka akan pulang di sana kalau kabupatennya yang akan ini. Biasanya seperti itu pertimbangannya, sudah tangani saya di RI. Nah itu. Nah, itulah arahan dari pimpinan biasa, karena yang menentukan ini segala sesuatunya ini kita cuma mau melakukan supporting system. Semua tergantung dari yang paling ini kita mampu menjelaskan secara detail kepada pimpinan apa laporannya, bagaimana buktinya, bagaimana pasalnya, dan arahnya seperti apa itu nanti supaya dia memahami betul-betul kasus yang ada. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, coba saya nggak banyak ini tadi karena kemarin ini hari juga bertepatan dengan ada kegiatan di sini. Oh iya, siap. Bertepatan juga ada kegiatan dari Bawaslu RI yang mengundang sebuah Bawaslu provinsi. Jadi tadi saya juga ketemu Pak Ebin di sini. Jadi sudah ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Ebin di sini tadi. Bertepatan, jadi saya tidak sempat membuat secara lebih rinci. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selanjutnya saya serahkan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Amrullah
Saya pikir sudah cukup detail dan jelas ya. Kepada Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Sesi pertama ini ada 3 penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Balikpapan. Oke, Balikpapan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Langsung Mbak ya. Oh ya, silakan. Nah, Pak. yang kami hormati Pak Kabak Hukum Bawaslu Provinsi Kaltim, Mas Ahmad Amrullah dari tim AS Bawaslu RI, sahabat Bawaslu Kabupaten Kota beserta staf yang hadir pada kegiatan hari ini. Yang ingin saya tanyakan soal daluarsa pelanggaran pemilihan atau pemilu, Mas. Ya. Kan kalau kita mengacu pada syarat formil itu kan 7 hari sejak terjadi dan atau sejak diketahui. Ya. Ini kan menjadi diskusi klasik kita lah ya. Itu. Nah, sementara ketika peristiwa hukum itu tidak memiliki daluarsa, nah kita akan kesulitan dan menjadi problem terkait dengan kepastian hukumnya. Gitu. Misalkan nih ada peristiwa administrasi atau peristiwa pidana yang baru diketahui hari ini ya. Nah, baru diketahui hari ini misalkan di pidana, gakumdunya sudah nggak ada gitu. Syarat-syarat untuk mengadakan gakumdunya juga sudah ditentukan kan gitu. Jadi untuk mengadakan kembali gakumdu itu kan ya butuh dasar regulasi yang cukup kuat lah gitu. Jadi pertanyaan saya, apa sih yang mendasari kemudian sejak diketahui itu masih tetap dimasukkan menjadi syarat formil gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Mbak ya. Oh boleh Pak, boleh. Jadi yang nggak takut lupa, karena di sini lagi rame juga. Silakan. Ini sebenarnya perdebatan klasik tadi itu, Pak. Kami juga di sini malah berdebat juga dengan Gakumdu kadang-kadang kan. Cuma ini, kalau dasarnya ini kan dari undang-undang. Di undang-undang disebutkan di situ sejak diketahui, jadi kita tidak bisa mengubah. Kemarin di rancangan undang-undang itu kita sudah membuat usulan sebenarnya. Kita sudah mengkonsep diperluas saja waktunya, misalnya 1 bulan. Jadi, tapi bukan lagi diketahui sejak terjadi. Betul. Supaya jelas ininya kan. Cuma ya untuk saat ini memang ya kita harus tetap berpatokan pada kata sejak diketahui itu. Karena di undang-undang memiliki itu sejak diketahui. Nah, kata mengetahui ini memang bermacam-macam. Ada juga plus minusnya sebenarnya. Plusnya saya contohkan kayak kasus Sabu Rejua. Sabu Rejua ini kan seorang sudah ada yang terpilih malah. Tapi nanti diketahuinya menjelang pelantikan. Kenapa di situ dasarnya diketahui menjelang pelantikan? Karena baru surat Bawaslu Kabupaten itu baru dibalas oleh Kedutaan Besar Amerika yang menjelaskan bahwa siapa namanya calon bupati terpilih itu ternyata berkeluarga negaraan Amerika. Nah, kita terselamatkannya di situ karena sejak diketahui itu, jadi kita bisa proses. Karena secara substansinya tidak bisa. Itu kan secara ini memang masa kita mau dipimpin oleh orang yang berkeluarga negaraan asing. Nah, itu plusnya. Karena berdasar ini, karena sebenarnya sejak lama kan, Bawaslu juga dari sejak pencalonan sudah bersurat ke KPU. Sudah mewanti-wanti KPU. Ini orang sudah lama di luar negeri. Malah sudah bersurat kemana-mana, ke Kemendagri, ke Dukcapil, kemana-mana, Bawaslu bersurat, tapi tidak ada yang balas sebenarnya. Nanti yang balas, justru dari Kedutaan Besar Amerika, balasnya menjelang dia dilantik. Membahas ini, dari dasar dia balas surat itulah baru kemudian muncul dia ketahui dia baru jadi
yang calon ini adalah WNA sejak dia balas surat dari Kedubes Amerika itu baru muncul 7 hari sejak diketahuinya. Nah itu plusnya kalau diketahui. Kalau tidak, kalau sejak terjadi kita tidak mungkin proses itu. Dan itu sangat, ini sebenarnya, itu sangat fundamental. Itu sudah di Undang-Undang Dasar malah dia melanggarnya. Itu sudah fundamental. Nah itu, kalau minusnya ya itu tadi. Kita kiri kanan berdebat. Kita juga di Gakumdu ini kadang di RI, kadang kata diketahui itu ya di mana pelapornya menulis. Kapan dia ketahui, kita tidak bisa ini. Tapi kadang juga ya telusuri dulu dari mana ini. Kayak misalnya, tapi kadang anehnya begini Mas, ini diskusi ini ya. Kayak di media, itu terkuat di media dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian baru datang melapor ini hari bahwa saya baru ketahui, saya baru baca koran dari kemarin. Ini kan agak, ini sebenarnya, agak janggal. Ini kan pengetahuan umum. Sudah diketahui secara, jadi biasanya kami mengambil patokan, biasanya ya, kami mematokan. Kalau itu sudah diketahui secara umum, secara publik, biasanya kami saklet. Kalau dia sekretari umum berarti seharusnya orang ini sudah tahu sejak lama. Kalau misalnya dari media, kecuali itu tertutup atau misalnya ada surat atau apa yang tertutup memang antara satu pihak ke pihak. Ini kan tidak diketahui oleh umum. Ya kita juga tidak bisa mengejar kenapa dia baru tahu atau apa. Kalau dia bilang saya baru terima suratnya kan ya sama kayak di Rabu juga kan saya baru terima suratnya dari ini ya sudah. Tapi itulah dasar pengetahuannya baru diketahui sejak itu. Tapi kalau dia umum biasanya kami itu. Kalau dia umum misalnya beritanya muncul bulan ini, dia bulan depan baru melapor dengan alasan baru baca koran, baru ini padahal ini viral. Ini biasanya kami akan mentahkan. Tapi untuk cari amannya, kami mentahkannya ketika klarifikasi. Itu kan bisa dikejar itu. Karena di awal ini dia mengisi sejak dia ketahui, misalnya baru kemarin, kita nggak bisa kejar dulu kalau belum diklarifikasi. Kita tetap menerima. Tapi kalau diklarifikasi, biasanya muncul. Oh ternyata sudah lama dia tahu. Di kajian akhir, justru kajian akhirnya mementahkan materi formilnya. Nah itu bisa saja. Karena baru ketahuan sejak klarifikasi, kan itu bisa saja. Nah kalau ini, makanya di syarat ketika membuat kajian awal, kalau itu tadi dia kata, kita biasanya kalau dia sudah bilang mengetahuinya masih range waktu 7 hari, itu kita tidak otak-atik karena itu beresiko. Kalau ini beresiko itu kita otak-atik karena undang-undang menyatakan 7 hari dikata dan tadi ketahui ini tidak ada batasan sebenarnya. Kita coba merumuskan, tapi tidak pernah terjadi titik temu. Mohon izin, Mas. Ya. Jadi berarti karena itu dasarnya adalah undang-undang, maka konsekuensinya adalah perangkatnya jangan dibubarkan. Iya. Iya. Iya kan? Nah, sementara aturannya masih ada, tapi kemudian perangkatnya ya Gakumdu ya secara spesifik kita bicara Gakumdu ya mau tidak mau sebagai konsekuensi hukumnya Gakumdunya juga harus dipertahankan kalau menurut saya gitu. Teknisnya bagaimana seperti apa ya? Cuma ini Mas, karena kita kan dengan tahapan sebenarnya. Kalau mau ini Bawaslu ini kan mengawasi tahapan. Berarti begitu selesai tahapan, berarti itu sebenarnya sudah di luar kewenangan kita. Jadi kalau ada pelanggaran pemilu yang baru diketahui sekarang itu tidak bisa karena sudah bukan tahapan. Jadi secara garis besarnya itu dulu tahapan. Kita mengasih tahapan. Jadi batasan kita di situ di tahapan. Memang ada di undang-undang tahu dari Kaltim apa dari Kaltara ya yang ada yang melantik 6 bulan sebelum 6 bulan setelah dia dilantik dia sudah melakukan mutasi. Itu kan di undang-undang ada larangan itu. Cuma saya bilang ini undang-undangnya tidak bisa diterapkan karena sudah ada tahapan. Walaupun ini diatur di undang-undang pemilu ada tahapan. Kalau mau lebih ini kalau integritas saya terus terang tidak mungkin ini ya, yang lama tidak usah. Setidaknya yang ke depan. Nah, begini, kalau mau baca lebih ini sebenarnya di Undang-Undang Pemda kalau tidak salah ada yang mengatur itu pelanggaran pemilu atau pilkada yang nanti terbukti atau ini setelah
dilantik setelah tahapan itu biasa itu lebih ini Pak, bisa diangket itu. Kalau salah undang-undang Pemda itu bisa dilakukan angket. Justru itu lebih ini karena kena masuk ke politis kan oleh DPRD. Kalau masih ada pelanggaran pilkada atau pemilu yang diketahui setelah tahapan, terutama syarat pencalonan itu bisa diangket. Itu sebenarnya kalau ininya. Jadi itu frame-nya kita dibahas tahapan. Jadi tahapan kita ya tahapan pemilu. Kalau sudah lewati tahapan kita tidak bisa. Karena di kewenangan besar kita adalah mengawasi tahapan pemilu. Jadi kalau ada pelanggaran yang terjadi di tahapan pemilu tapi baru diketahui sekarang itu tidak bisa. Karena sudah di luar tahapan. Jadi bukan kewenangan Bawaslu ini kan kewenangan besarnya di tahapan itu. Jadi seperti itu Pak Topan. Kan ini kalau kita pakai apa istilahnya contoh kasus lah, meskipun tidak spesifik. Ternyata persyaratan calon itu kan yang berkaitan dengan surat baru diketahui hari ini, ya kan? Baru diketahui ini ternyata syarat-syarat yang salah satu syarat yang dilampirkan oleh paslon itu bermasalah. Nah, itu apakah bisa ke Bawaslu atau KPU atau kemudian itu hanya pidana saja? Kemudian dari pidana itu berkaitan enggak atau berhubungan enggak dengan legalitas calon yang sudah terpilih ini? Kalau dilaporkan, ya mungkin bisa saja, tapi kalau ditangani mau diproses kayaknya sudah tidak bisa, karena sudah bukan tahapan. Karena kewenangan kita di tahapan kan, kewenangan kita ini dibatasi oleh tahapan. Siap. Nah, itu tadi. Tapi kalau ada persoalan seperti itu sebenarnya bisa diangket oleh DPRD. Kalau dibaca di undang-undang Pemda, Pemda atau saya lupa undang-undang apa ya, Pemda kalau tidak salah. Pelanggaran seperti itu bisa diangket oleh DPRD kalau dia ketahuannya setelah pelantikan, setelah selesai tahapan. Jadi itu sudah bukan ranah dari Bawaslu, tapi ranah lembaga lain. Apakah DPRD atau Menteri atau dari Mendagri atau siapa? Tapi itu sudah bukan ranah dari Bawaslu. Tapi yang pernah saya baca sekilas sudah tahu juga, saya lupa undang-undang apa, tapi kalau tidak salah undang-undang Pemda itu bisa diangket sama DPRD. Ya, karena pernah bahwa batasan Bawaslu ini ya cuma batasan di tahapan itu. Karena pernah kejadian Mas di Balikpapan setelah biasalah ada yang kalah, ada yang menang kan. Nah, kemudian dari kepolisian datang, kemungkinan akan ada laporan soal ijazah palsu dan sebagainya gitu. Kemudian karena ini sudah selesai tahapan, mereka menanyakan apakah laporan ini langsung ke kepolisian terkait dengan pemalsuan suratnya atau ke Bawaslu dulu, nunggu rekomendasi Bawaslu dulu begitu. Tapi untungnya kasusnya nggak lanjut sih. Jadi ya kalau ini sih kalau Ya, saya harus langsung ke kepolisian karena secara ini kita tidak bisa menangani. Kalau melaporkan ya sama itu tadi, paling di kajian awal ini sudah bukan kewenangan karena ini kan. Silakan ke yang berwenang ya, kepolisian kali. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Penanya selanjutnya. Izin, saya dari Metro. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih moderator. Izin Bang Ahmad Ampulah, saya dari Metro Lampung ini terkait tema terkait kajian awal. Menarik menurut kami juga ketika pilkada tahun 2020 itu kan Perbawaslu ini sebelum sudah keluar terkait keputusan bersama Kemenpan RB, PKN, KSN dan Bawaslu terkait proses penanganan pelanggaran ASN. Sedangkan dalam Perbawaslu 8 tahun 2020 ketika setelah dilakukan kajian awal itu terdapat dugaan pelanggaran lainnya dan harus disampaikan kepada pihak instansi terkait. Sedangkan dalam keputusan bersama ini jelas juga sebelum Perbawaslu keluar, ketika proses penanganan pelanggaran masalah ASN, kita tindak lanjuti dulu, kita proses, dan sampai dengan kajian akhir, kita rekomendasi kepada pihak terkait. Nah, di sini kan jadi ada perdebatan antara Perbawaslu dan keputusan bersama. Dan waktu itu juga sudah kami sampaikan pada pimpinan terkait hal ini. Pimpinan mengambil kesimpulan bahwasanya kita bisa kaji, kita lakukan kajian akhir dan kita rekomendasi. Karena kita pakai dasar Kemenpan RB. Dan Perbawaslu juga
bisa dibenarkan. Nah, terkait hal ini juga sebenarnya yang mau kita ambil pakai Perbawaslu apa keputusan bersama? Apa kita pakai asas leg posterior, asas hukumnya, atau seperti apa? Dan juga terkait ini juga ada juga terkait proses penanganan pelanggaran. Menurut saya rancu di Bawaslu ini setelah kita lakukan kajian akhir, kita melakukan indikasi bahwasanya itu terbukti melanggar. Ini contohnya pelanggaran netralitas ASN ataupun juga pelanggaran administrasi. Menurut Bawaslu terbukti, akan tetapi kita rekomendasi kepada pihak terkait, mereka berhak dan wewenang untuk menyatakan itu tidak terbukti. Kan jadi rancu. Jadi bagaimana menurut pandangan masyarakat terkait hal tersebut, ini Bawaslu terbukti, kok pihak instansi terkait tidak terbukti. Nah, mohon arahan untuk Bang Ahmad Ampulah. Bagi saya menarik sih terkait hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Bang. betul, Mungkin bisa langsung dijawab ya, Bang ya. Ya, oke. Kalau terkait KSN ini memang itu jadi bukan cuma di Lampung, Pak. Di mana-mana itu pertanyaan ini. Karena PKS ini kan tiba-tiba keluar, saya juga kurang tahu keluarnya PKS ini. Apakah dari TLP atau dari mana? Karena ini tiba-tiba ada PKS itu kok, sebentar di situ Perbawaslu. Karena begini, tapi kita berangkat dari dasar utama kita itu sebenarnya dari kewenangan dulu, Pak. Kewenangan kita itu penanganan pelanggaran pemilihan. Kalaupun ada pelanggaran perundang-undangan lainnya, itu nanti diteruskan ke pihak instansi yang berwenang. Jadi kemarin solusinya yang kami berikan kepada beberapa kabupaten juga yang bertanya seperti itu, yang sementara berproses kasusnya, kaitkan saja dulu dengan, karena ada pasal di pasal berapa yang menyangkut ASN itu, kaitkan saja dulu dengan pasal itu, terbukti atau tidaknya tidak ada masalah. Kenapa dikaitkan dengan pasal itu? Kenapa dikaitkan dengan pasal itu? Supaya ada pintu masuk bagi kita untuk melakukan pengkajian. Karena pintu masuknya kita kan pengkajian dugaan pelanggaran pemilihan. Kalau pilkada kemarin kan. Jadi kita masuk dulu pelanggaran pemilihannya. Kalau tidak terbukti, ya ada dugaan pelanggaran SC-nya, teruskan ke instansi yang berwenang. Supaya kita menjadi punya kewenangan untuk menangani itu. Jadi seperti itu kemarin yang kami tawarkan solusinya. Karena begini ya, kalau di kewenangan memang kita kewenangannya kan penanganan pelanggaran pemilihan. Cuma kalau ada dugaan pelanggaran lainnya itu diteruskan kita. Tapi kalau murni dia dugaan pelanggaran lainnya, misalnya, ini kan sama contohnya orang kampanye, di kampanye itu ada yang berkelahi, kemudian melapornya ke Bawaslu, itu kan bukan kewenangan kita, itu pidana umum. Apakah kita harus klarifikasi dulu? Itu kan enggak, itu buang-buang energi. Makanya dibilang itu bisa langsung ke di kajian awal saja di masyarakat. Tapi kalau ada keterkaitan dugaan pelanggaran pemilihannya, nah itu bisa kita kaji dulu. Apakah terbukti atau tidaknya itu urusan di urusan akhirnya. Yang penting terselamatkan dulu, kita bisa mengklarifikasi, membuat kajian, baru diteruskan ke KSN. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali ketemu KSN untuk membahas terkait ini. Alasannya selalu dari KSN, karena kita tidak punya perangkat, kita menggunakan Bawaslu dan tidak bisa. Karena Bawaslu ini bukan bawahan KSN. Kedua, ini persoalan kewenangan. Kalau kita digugat, ya kita akan setengah mati untuk menjawab itu karena kewenangan kita berbeda. Cuma kalau ada kalau kebetulan kita menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan, tapi ada juga dugaan pelanggaran ASN-nya, nah kita bisa proses dulu karena ada dugaan pelanggaran pemilihannya. Nah, makanya kemarin yang terlanjur menangani seperti itu, saya ini saran saya, pokoknya kaitkan dulu yang ada dugaan pelanggaran pemilihannya, apapun pasalnya di situ. Walaupun nyata-nyata hampir tidak terbukti, yang penting ada dulu, supaya ada alasan kita untuk melakukan kajian, untuk melakukan klarifikasi. Karena kita sudah digugat, Pak. Kemarin saya di Jawa Timur itu di mana ya? Itu digugat sama calon gara-gara dia menangani ASN sebelum ada pencalonan. Dianggap bukan kewenangannya. Untungnya, ya untung saja hakimnya juga kurang mengerti terkait itu. Kebetulan saya ke sana, diminta menjadi ahli untuk menerangkan itu, ya saya bilang, kalau KSN ini kan siapapun bisa melapor sebenarnya, bukan dari Bawaslu, biar bukan dari siapa, masyarakat pun ketika menemukan pelanggaran itu bisa langsung melapor ke KSN. Jadi itu tidak ada masalah kalau itu penulisan dari Bawaslu.
Jadi seperti itu kalau dari KSN-nya, Pak. Jadi ini kemungkinan kami akan ketemu kembali dengan KSN untuk menggodok ini. Karena kita akan kerepotan banyak kalau kita juga mau menangani semua yang KSN itu. Kecuali kalau ada dugaan pelanggaran pemilunya ya kita ini. Tapi kalau murni memang pelanggaran netralitas ASN, ya politik ASN ya kita nggak bisa tangani. Misalnya saya ambil contoh kadang sama KSN. Kalau ada PNS yang di mall di jam kerja kan kita nggak mungkin jadikan temuan karena nggak ada masalah pemilunya. Itu urusannya KSN. Tapi kalau misalnya dia pergi berkampanye, kebetulan atas kampanye di situ ya bisa karena ASN dilarang ikut serta. Dan ini kan itu bisa ada dugaan pasalnya di situ di undang-undang. Nah itu bisa kita tangani baru teruskan ke ASN masalah etiknya atau netralitasnya teruskan ke ASN. Tapi kalau murni sama sekali pelanggarannya itu tidak ada kaitannya dengan pemilu ya kami tidak bisa tangani. Nah, seperti itu kalau ininya. Nanti kemungkinan besar akan ada perubahan dari PKS itu ya, perjanjian kerjasama itu kemungkinan besar akan diubah. Karena kemarin sudah menimbulkan banyak masalah dan malah mungkin minggu ini atau minggu depan ya, ada jadwal untuk bertemu juga dengan KSN di satu forum. Kalau tidak salah forum rapat juga untuk membahas masalah ini. Kalau terkait rekomendasi kita menyatakan terbukti, nah ini juga yang jadi masalah sampai sekarang. Malah peraturan KPU tidak terbit sampai sekarang terkait dengan pelanggaran administrasi itu karena Bawaslu tetap bertahan. Tapi memang kita juga ya apa ya di undang-undang memang ada klausul KPU itu memeriksa, mengkaji dan memutus rekomendasi. Ada klausul itu juga. Makanya kemarin itu perdebatannya malah kita mengundang ahli dan ahli pun terbelah. Kita ke Menkumham itu terbelah terkait ini. Makanya kita selalu mau duduk bersama. Nah ini minggu ini juga kita akan duduk bersama dengan KPU membahas lagi. Karena kemarin sudah beberapa kali pas di tahapan itu, malah sempat kami buat antara KPU dengan Bawaslu terkait tidak lanjut administrasi itu rekomendasi. Tidak pernah ketemu. Karena kita sama-sama punya dasar di undang-undang. Kita juga di Bawaslu kan dasarnya kalau terbukti kebenarnya direkomendasikan. Ada kata terbukti, tapi kita membuktikan dulu ini benar atau tidak. Tapi ada juga klausul di pasal berapa saya lupa yang menyatakan KPU wajib menerima, memeriksa dan mengkaji, memutus malah dia memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Nah kemarin solusinya sebenarnya begini, kami tawarkan kalaupun dia mau memeriksa kembali, setidaknya libatkan dari pengawas. Karena kita kan yang merekomendasi ke sana. Ini kan kalau dia mau memeriksa ulang kembali, terus apa gunanya kita memeriksa di awal di Bawaslu kalau begitu. Nah, itu sempat hampir di solusinya seperti itu. Tapi akhirnya sampai sekarang nggak jadi per Bawaslu ini PKPU-nya itu. Karena PKPU-nya sekarang kan masih menggunakan PKPU yang 2013 sudah salah. 2014 itu PKPU lama itu. Karena Kemenkumham juga bingung. Nah, kemungkinan yang mudah-mudahan lah. Karena minggu ini juga kami ada jadwal rencana membahas itu juga bersama dengan KPU dan ahli yang administrasi yang ini yang bisa memberikan pencerahan lebih netral untuk membahas masalah ini. Mudah-mudahan bisa semua masalah-masalah itu bisa terselesaikan sebelum di 2024. Baik, saya kira itu Pak. Terima kasih. Baik, clear berarti ya, Bang ya. Kita lanjut ke penanya ketiga. Bapak Ibu masih ada? Ya Bapak Ibu, disilakan masih ada waktunya sekitar 15 menit ya. Izin? Ya Pak, dari Bawaslu mana? Perkenalkan nama dan kemudian dari Bawaslu. Nama saya Habibi dari staf penindakan Bawaslu NTB. Izin Bang Amrullah. Terkait masalah proses pelaporan yang ada di pemilu yang menggunakan Undang-Undang 8. Nah, yang ingin saya tanyakan sebatas mana kita bisa menerima laporan kalau dia itu pelanggaran administrasi
administrasi pemilu ya, tapi kita menerimanya itu dengan Perbawaslu 7. Karena di Perbawaslu 7 juga di tahun 2018 itu ada juga dia kajian awal. Dan di dalam kajian awal juga dia akan mendapatkan jenis dugaan pelanggaran, jenis pelanggaran. Cuma itu, Bang. Ya, Bu Moderator, saya lanjut langsung. Silakan Bang, bisa langsung dijawab. Oke. Baik, Mas Habibie, apa kabar? Nah, Alhamdulillah, Bang. NTB ya. Ya. Nah, ini apa tadi terkait administrasi pemilu, kalau saya sih begini. Kalau memang dia melaporkan melalui Perbawaslu 7, kan di kajian awal nanti dia disebut banyak administrasi pemilu. Agar bisa melapor menggunakan atau menggunakan format administrasi yang Perbawaslu TSN itu, Perbawaslu administrasi itu. Di kajian awal bisa di ini. Karena administrasi pemilu ini dibuat Perbawaslunya sendiri karena memang perintah undang-undang. Di undang-undang kan disebut di situ tata cara mengenai tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilu diatur lebih lanjut dengan, kalau kata dengan peraturan Bawaslu berarti harus diatur dengan Perbawaslu tersendiri. Kecuali kalau kata diatur dalam, nah kalau diatur itu bisa digabung dalam beberapa Perbawaslu. Makanya kemarin kami bilang ini akan merepotkan di bawah karena masyarakat mana tahu mana administrasi, mana pidana, mana ini kan. Makanya Bawaslu sebenarnya kan dari pengawas itu ya tujuan utamanya itu sebenarnya supaya bisa memilah apa dugaan pelanggaran itu di awalnya kan. Nah, untuk itu sebenarnya dibuat kajian awal, salah satunya untuk itu. Jadi di kajian awal itu kalau memang di kajian awal sudah menyatakan administrasi, disuruh untuk melengkapi laporannya dengan menggunakan laporan Perbawaslu administrasi. Jadi itu gunanya kajian awal sebenarnya memfilter. Oh ini pidana, ini kode etik, ini administrasi. Nah ini saya tambah pertanyaannya juga sebenarnya. Bagaimana kalau dia ada administrasinya dan ada pidananya? Berarti administrasinya menggunakan mekanisme undang Perbawaslu administrasi dan pidananya tetap lanjut menggunakan Perbawaslu 7. Nah itu bisa berjalan beriringan dan kemarin juga sempat ada ini sih, kalau beberapa ahli menyatakan kalau dia begitu tidak usah pidananya karena pidananya anggap saja dia ultimum remedium kan, pakai ultimum remedium, maksudnya di alternatif terakhir kalau dia ditangani administrasinya ini. Cuma di undang-undang kan tidak disebutkan itu, jadi lebih amannya kalau memang menangani, kalau ada pidananya ada administrasinya, tangani pidananya dan tangani administrasinya. Jadi pidananya menggunakan mekanisme klarifikasi Perbawaslu 7, administrasi menggunakan Perbawaslu 8. Nah, pertanyaannya lagi bagaimana kalau berbeda hasilnya, misalnya tidak terbukti pidananya tapi administrasinya terbukti. Nah itu juga yang sudah undang ahli, dia bilang itu tidak masalah karena pembuktian pidana memang pembuktian material, harus betul-betul ini. Beda kalau administrasi kan pembuktian formil, jadi bisa saja administrasi terbukti, pidana tidak terbukti, itu tidak ada masalah katanya. Kalau seperti itu yang ini, karena itu masalah yang muncul dari awal, sejak awal kami menyusun Perbawaslu ini, masalah ini sudah muncul. Jadi kami sudah beberapa mengundang ahli-ahli yang kompeten di bidang itu kan. Karena kalau di Bawaslu kan kami biasanya ya kami melaksanakan secara teknis. Kalau terkait teori dan segala macamnya biasanya kami mengundang ahli-ahli administrasi atau ahli pidana. Begitu Bang. Tadi. Ya, lagi satu Bang, bisa? Moderator Bang. Boleh. Dikit. Ini Bang, untuk apa namanya? Ya memang ini di luar konteks, tapi masih terhadap proses penanganan pelanggaran, khususnya di tindak pidana pemilu dan pemilihan, Bang. Karena di dalam kalau tidak salah di dalam pasal 24 atau 25 di Perbawaslu 31 itu terhadap penerusan temuan dan laporan ke pengawas pemilu yang akan diteruskan kepada SPKD,
Polda atau enggak Polres itu. Nah, yang menjadi apa namanya, karena kita di NTB ini kan hanya pidana yang bersumber dari temuan saja yang apa yang sering kita proses. Nah, bagaimana kalau yang bersumber dari laporan? Apakah pelapor juga kita akan ikut sertakan dia ke dalam apa untuk mengikuti, untuk mendampingi kita pas waktu saat kita melimpahkan atau apa namanya untuk meneruskan laporan tersebut ke SPKT ataukah bagaimana, Bang? Karena itu tidak dijelaskan juga itu di dalam Perbawaslu 31, khususnya di pemilu. Kalau tidak salah diatur di Perbawaslu Gakumdu ya? Iya, di Perbawaslu Gakumdu kan di Perbawaslu 31 itu, Bang. Iya. Tahun 2018. Saya agak lupa itu apakah di situ atau di peraturan bersama. Kalau ini biasanya yang melapor, kalau dia laporan, tetap pelapor prinsipal yang melapor ke polisian, karena juga akan di BAP kan. Jadi biasanya yang tetap melapor ke polisi itu, kalau dia penerusan, pelapor prinsipalnya. Yang itu. Nah, kalau kemarin di bahasanya di Gakumdu, intinya pelapor prinsipal yang melapor ke SPKT. Bukan Bawaslu, kalau dia laporan ya. Bukan Bawaslu, tapi dimungkinkan Bawaslu kalau pelapor prinsipalnya tidak mau. Kalau itu ini kemarin dari Gakumdu, dimungkinkan Bawaslu. Tapi banyak mengeluh dari Bawaslu Kabupaten. Karena kalau dia menjadi pelapor kan kemudian menjadi BAP, dan di BAP itu kan bukan hal yang sederhana ya. Lama itu prosesnya. Dan biasanya dia ngeluhnya itu, polisi kok mem-BAP kami, ini. Kalau jadi pelapor ya pasti di BAP. Makanya diusahakan sebisa mungkin yang menjadi pelapor adalah pelapor prinsipal, pelapor yang melapor ke Bawaslu itu, Bawaslu Kabupaten atau provinsi, itu yang melapor kembali ke SPKT. Karena yang secara teknis yang tahu prosesnya ini kan yang tahu pokok masalahnya ya pelapornya itu. Kedua, yang untuk menghindari juga kita di BAP lagi sama polisi kan. Kalau Bawaslu, karena banyak Bawaslu Kabupaten yang meneruskan begitu ya mengeluhnya ini membuang waktu, karena kami di BAP lama kan, kalau BAP itu bisa pagi sampai sore kalau ini. Makanya itu kemarin usahakan yang melapor kembali ke polisi, ke SPKT ketika penerusan adalah pelapor prinsipal yang melapor di Bawaslu. Seperti itu. Ya, baik. Saya rasa cukup jelas ya. Ya, Bang Habibie. Kita Ya, terima kasih moderator. masih ada sekitar 10 menit, mungkin masih ada penanya lainnya. Dari Bawaslu Kalimantan Timur. Ya, nambahin sedikit aja, Mbak. Ya? Nambahin, kalau seperti itu yang dibilang tadi sama Mas Amrullah, sebaiknya bukan Bawaslu yang meneruskan, redaksinya dirubah. Ketika ada pelanggaran hukum lainnya, menyarankan kepada menyerahkan kembali kepada pelapor untuk ke instansi yang dituju berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Begitu saja kalau menurut saya, Mas. Jadi bukan kita langsung. Iya. Dan itu ada perbedaan pada saat kita pemilu 2019 kemarin dengan pilkada. Nah, kalau di pilkada kan pelapor yang ke SPKT ya, kalau pidana pemilihan ya. Nah, beda kayak kemarin pas pemilu saya yang diperiksa di SPKT begitu kan juga. Iya. Cuma ini sebenarnya perbaikannya sudah ada. Ya, cuma ini Bang, maksudnya di undang-undang juga disebut bahwa tidak diteruskan ke kepolisian kan kalau pidana. Bawaslu meneruskan ke kepolisian. Jadi tetap kita harus meneruskan karena sudah ada. Walaupun kemudian pelapornya disuruh melapor kembali, tapi kita harus ada penerusan karena formilnya di situ. Maksudnya itu mungkin saya berpikir begini. Ini mungkin kayak check and balances ya, karena ini persoalan politik. Kenapa orang tidak bisa langsung melapor ke polisi kalau itu pidana? Padahal kan secara ini polisi yang dari penyelidikan sampai ini ada dari polisian, sampai penyidikan. Kenapa harus melewati Bawaslu dulu? Nah itu yang biasa. Tapi undang-undang memberi harus lewati Bawaslu dulu. Polisi pun tidak boleh menerima kalau bukan dari Bawaslu. Mungkin sebagai check and balances ya, karena ini persoalan politik. Kalau langsung jadinya kita kan seolah-olah menjadi mewakili kepentingan pelapor gitu. Cuma karena kita kan harusnya tetap netral kan. Ya.
Cuma karena di undang-undang memerintahkan kita meneruskan, ya berarti kita tetap membuat penerusan. Sama dengan pelanggar hukum lainnya kan disebut. Yang bukan pelanggaran yang undang-undang yang tidak berkaitan dengan pemilu, tapi melanggar perundang-undang lainnya diteruskan kepada instansi yang berwenang ya sih. Kita yang meneruskan ya. Kita yang meneruskan. Mungkin ini ya. Mungkin ini gambaran besarnya kalau saya Bawaslu ini kan bukan cuma persoalan-persoalan hukumnya, tapi sebagai katalisator konflik. Ini kan begitu ada laporan, ada kejengkelan tidak tersalurkan, itu kan bisa memicu konflik. Dan pilkada ini kan konfliknya besar. Mungkin itu. Karena sebelum dibentuk Bawaslu kan kacau. Sebelum ada pengawas kan kacau dia. Melapor kemana? Mau ke polisi ditolak, ke KPU ditolak, ke ini ditolak. Nah, makanya orang biasanya intinya begini. Kalau lapor, makanya di Bawaslu itu jangan menolak laporan. Karena selain sebagai ini ya kita juga meredakan emosi sebenarnya. Kalau orang sudah jengkel datang, kalau kita tiba-tiba tolak laporannya ini kan berbahaya karena politik ini sangat rentan dibenturkan, apalagi massa kan. Ya, Balikpapan ini kan banyak ya, sama lah milik-milik di Makassar kayaknya Pak. Kalau orang melapor malah di beberapa kabupaten melapornya sambil bawa palang. Saya bilang kalau itu kau tolak ya selesai sudah kan, terima saja nanti persoalan ini di belakang. Yang penting dia sudah reda dulu emosinya, sudah puas dulu lah, setidaknya terlayani. Jadi mungkin seperti itulah gambar besar. Tapi ini diskusi biasa ya Pak ya. Baik. Oke Mbak Maya. Waktu tinggal 5 menit, kita close untuk penanya. Saya penanya terakhir boleh ya Bang ya? Sedikit. Jadi ini pertanyaan kami dari staf ya Bang ya. Kira-kira untuk nanti saat kita tahun 2024, pertanyaan kami adalah mengenai hari kerja dan hari kalender di laporan, Bang. Nah, jadi gini, apakah kita akan mengikuti hari seperti pada pemilihan? Saat pemilihan kan kita pakai hari kalender. Nah, kemudian saat di pemilu kita menggunakan hari kerja. Jadi kan kasus di sini ya yang sering terjadi sebenarnya pada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, ada yang menyampaikan laporan kita di malam dini hari, misalkan jam 1 malam, pernah ada di jam 12 malam, itu kan sudah bukan jam kerja kesekretariatan ya. Kemudian kita tetap harus menerima laporan di jam segitu. Iya, itu memang tantangannya Mbak. Karena ini saya ingat waktu di Makassar, saya pernah menerima laporan jam 2 subuh. Nah itu jam 2 subuh. Tapi ya harus tidak terima kalau dia melapor. Karena kita penuh waktu. Nah terkait apakah hari kerja, hari kalender digunakan nanti di 2024. Kalau undang-undangnya tidak berubah, berarti pemilu kita menggunakan hari kerja, pilkada kita menggunakan hari kalender. Karena itu diatur di undang-undang. Kalau sudah diatur di undang-undang, kita di Bawaslu tidak bisa. Intinya itu. Karena kita tidak bisa membuat norma baru. Jadi kalau undang-undangnya sudah saklek seperti itu ya kita ini. Yang bisa kita atur kayak kajian awal apa tadi itu. Karena ada space abu-abu di undang-undang yang bisa kita ini. Bisa kita akali lah istilah tanda kutip kita akali. Itu ini. Nah kalau yang persoalan hari itu tidak bisa kita akali. Karena itu sudah saklek di undang-undang menyebut hari kerja dan hari kalender. Karena kalau itu iya benar, kita sebagai penerima kan beda sama yang melapor ya Bang ya. Kalau melapor kan kadang maunya cepat, waktu diketahui kemudian langsung melapor. Ya, nah ini juga saya tambahkan sedikit, mumpung saya masih ada waktu sedikit. Nah bagaimana kalau dia hari kerja, tapi dia melapor misalnya di jam 12 malam. Kalau misalnya pemilu kan, dia melapor di jam 12 malam, padahal kan pemilu menggunakan hari kerja. Jadi itu tetap diterima. Tetap diterima dan terhitungnya di esok harinya. Hari kerjanya terhitung di esok. Oh gitu. Jadi misalnya jam 12 malam dia melapor atau jam 11 malam lah. Tetap diterima tapi harinya itu terhitung besok. Hari kerja itu. Karena ini memang rancu sebenarnya hari kerja juga karena KPU tidak menggunakan hari kerja. Orang kampanye tetap di hari Minggu, di hari Sabtu. Nah, apakah kita tidak bisa menerima laporan atau tidak dari itu? Itu kan tidak mungkin dibiarkan karena ada masalah di situ. Nah, makanya tetap
Jadi tetap terima, nanti tapi menghitung durasi waktu penyelesaiannya itu menggunakan hari kerja. Jadi misalnya tadi hari Senin datang jam 12 malam, tapi kapan dianggap satu harinya ya berarti besoknya Selasa. Di hari kerja itu dihitung satu harinya. Seperti itu yang kemarin jadi hasil diskusinya ya. Oh ya, oke. Iya. Mungkin saya rasa cukup jelas, Bang. Saya rasa untuk waktu diskusi kita sudah habis ya, Bapak Ibu, dan kepada ini Bang Ahmad Amrullah, terima kasih banyak. Mungkin untuk closing-nya kita kembalikan kepada Pak Kabak, Pak Tony Bowo. Pak Kabak. Siap. Terima kasih Mbak Maya. Oh iya Pak. Silakan Pak untuk closing-nya. Terima kasih Mbak Maya. Pak Ahmad Amrullah, terima kasih banyak atas masukannya. Semoga dari teman-teman semua yang sudah memberikan bertanya ya di sini dengan Bang Topan, Pak Muhtar, Mas Habibi, dan Mbak Maya sendiri ini bisa terpuaskan dengan jawaban Pak Ahmad Amrullah. Semoga di tahun 2024 nanti teknik pembuatan kajian semakin bagus sesuai dengan Perbawas atau dengan undang-undang, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bang Ahmad Amrullah tadi ya. Kira-kira nanti Bang izin kalau ada dari teman-teman kabupaten kota ini yang pengen bertanya secara khusus, apakah Bang Amrullah juga bisa ini ada waktu nanti bisa kalau memang boleh nanti mungkin kontak dari Abang nanti kami sampaikan. Jadi kalau ada teman-teman dari kabupaten kota yang sekiranya akan menanyakan tentang teknik pembuatan kajian lebih mendetail, mendalam, apakah bisa diperbolehkan Bang? Izin? Ya, bisa Pak, silakan. Monggo, kami terbuka. Kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, kami terbuka, silakan chat, WA, atau telepon. Siap. Ya. Terima kasih Bang atas masukannya sebagai narasumber pada siang sore hari ini untuk acara pentas. Ini sangat menjadi masukan buat kami, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, terutama pada teman-teman dari yang terhormat Bapak-Bapak Ibu Kordif PP. Dan ini mungkin untuk yang selanjutnya pentas yang keempat mungkin akan dilaksanakan oleh PPU, Pak Edwin. Siap. Mungkin ya Pak Edwin ya. Ya Bang, siap. Hari Senin, Senin ini. Nanti flyer kami kirim. Siap, Bang Edwin siap untuk hari Senin, jam dan waktu dan ininya nanti akan dikoordinasikan ulang. Siap. Untuk hari Senin, pentas yang keempat, ini biasanya kita di Ba'da Jumatan, sekarang kita ada hari Senin dikarenakan narasumbernya bisa melaksanakan di hari Senin. Siap. Mungkin teman-teman semua, mohon maaf atas ini dari saya juga menyampaikan dari Pak Ebin, mohon maaf karena pada hari ini tidak bisa mengikuti acara pentas yang ketiga. Jadi izinnya teman-teman, mohon maaf. Dan ini acara kita sudahi, kita tutup. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa koordinasi dengan Mbak Dija untuk nomor telepon Pak Ahmad Amrullah. Untuk kalau ada yang mau bertanya lebih detail lagi. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih yang dari kabupaten atau dari provinsi lain yang turut serta dalam room ini. Terima kasih banyak. Ini pesertanya alhamdulillah ada 60 partisipan dari Kaltim dan juga dari luar Kaltim. Terima kasih Bang Ahmad Amrullah atas waktunya, dan buat teman-teman semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita.
Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live Pak ya. Izin live Pak Subag. Terima kasih banyak, Bang. Ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Budi atas jadi tuan rumah. Ya, Bang. Pak Iwin, anu aja sama Budi,